Setelah berhasil menangkap satu putri duyung, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju teluk tersembunyi. Keesokan paginya Barbossa pun sampai di tempat itu dan hanya melihat sisa-sisa perburuan. Dan sesaat kemudian terdengar riuh dan teriakan di kapal mereka yang ternyata itu dilakukan oleh para putri duyung yang sedang menyerang anak buah mereka. Karena tak ingin buang waktu, Barbossa pun dengan kejamnya tak menghiraukan mereka dan menganggap itu hanyalah suara kicauan burung camar. Sementara itu Jack, Blackbeard, dan para anak buahnya sedang melanjutkan perjalanan menuju kapal Ponce de Leon untuk mengambil kedua cawan perak tersebut. Saat mereka beristirahat, Thomas melihat putri duyung itu tampak sekarat karena tidak mempunyai oksigen, dan dengan cepat dia pun mengambil pedang sang jurumudi dan mencongkel penutup kacanya hingga putri duyung tersebut terselamatkan. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti karena jembatan yang menghubungkan kedua bukit itu rusak dan Jack menyarankan untuk mengambil jalan memutar. Namun karena tak ingin kehabisan waktu, Blackbeard pun menyuruh Jack untuk langsung melompat. Karena Jack menolaknya, Blackbeard pun memberikan permainan, yaitu Jack harus memilih dari beberapa pistol di depannya yang akan ditembakkan pada Angelica, dan mereka tidak tahu mana pistol yang berisi peluru dan mana pistol yang kosong. Not even loaded. Karena tak ingin membahayakan Angelica, Jack pun akhirnya melompat. This is nonsense. I'm going. Singkat cerita, Jack pun berhasil menemukan kapal Ponce de Leon itu, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali harta seperti emas, perak, dan perhiasan lainnya. Dan juga terdapat sebuah tengkorak yang merupakan pemilik dari kapal tersebut. Namun ketika Jack masuk, ternyata sudah ada Barbossa yang juga mengintai cawan perak tersebut. Dan ketika akan bertarung, Barbossa pun memberitahu Jack bahwa seisi kapal harus tetap seimbang dan tidak boleh ada satu barang pun yang disentuh dan berpindah dari tempatnya. Back, we have to balance it out. The whole ship will slide. Ketika kotak cawan itu terlihat, mereka pun bersaing untuk mengambilnya. The chalices. Namun karena terlalu beresiko, mereka pun sepakat untuk membukanya bersama-sama. Ketika kotak itu terbuka, ternyata isinya telah ditukar oleh batu, yang mana itu dilakukan oleh para orang Spanyol yang telah lebih dulu sampai di tempat itu. Untuk melihat rute kemana perginya mereka, Jack dan Barbossa pun melihat map yang dipegang oleh tengkorak tersebut. Namun ketika Jack menyentuh peta itu, tengkorak tersebut menoleh ke arahnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan tempat berkemah para orang-orang Spanyol itu dan berencana untuk mencuri kedua cawan perak tersebut. Scene pun berganti dan kini Blackbeard sudah sampai di teluk tersembunyi, di mana di sana terdapat banyak sekali kerangka putri duyung yang mati kekeringan. Dengan memperlihatkan hal seperti itu, diharapkan sang putri duyung akan menangis, namun tidak berhasil. Look! Can you not hear your sister scream? Baik, sebelum lanjut, sebenarnya ada scene di mana Phillips menamai putri duyung itu dengan nama Sirena, dan hal itu cukup untuk membuat hatinya tersentuh. Lanjut. Tak berhasil dengan itu, Blackbeard pun berinisiatif dengan membunuh Phillips, namun itu juga tetap tidak berhasil. Mermaids are tough. Di lain tempat, Jack dan Barbossa bekerja sama dan berhasil mencuri kedua cawan perak tersebut. Saat akan melarikan diri, mereka pun terlibat pertarungan meskipun akhirnya terkepung dan ditangkap dan kehilangan cawan peraknya. Sementara itu Phillips ternyata tidak mati dan hanya pingsan. Itu pun diakibatkan karena panah beracun, bukan karena goresan di tubuhnya. Dengan cepat dia pun menyelamatkan Sirena, dan karena hal itu Sirena pun terharu dan meneteskan air mata. Tak disangka Blackbeard ternyata telah merencanakan hal itu dan mengambil air matanya, kemudian mengikat Sirena lagi di tiang supaya mati seperti kaumnya. Scene pun kembali memperlihatkan Jack dan Barbossa yang tengah ditawan dan terikat di pohon kelapa, hingga terungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata Barbossa sama sekali tidak tertarik dengan air awet muda itu.
melainkan datang sejauh itu hanya untuk membalaskan dendam kepada Blackbeard yang telah menyebabkan kakinya hilang. Melihat fakta seperti itu, Jack pun langsung bersemangat dan berusaha melepas ikatannya dengan memanjat pohon kelapa dengan cara yang unik. Setelah sampai di puncak, dia pun melilitkan tali di buah kelapa dan berhasil loncat ke pohon satunya. Melihat tawanannya lolos, para orang Spanyol itu berusaha menangkapnya namun tidak berhasil dan malah mereka yang terikat. Dengan kecerdikannya itu, Jack pun berhasil meloloskan diri dari mereka. Dan tak disangka pula, ternyata Jack juga telah berhasil membawa kembali cawan perak tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Jack akhirnya kembali bertemu dengan Blackbeard dan bernegosiasi untuk menukar cawan itu dengan kompas miliknya. Namun tak disangka dia malah memberikan kompas itu pada sahabat sekaligus kru setianya, yaitu Gibbs. Beberapa saat setelah itu, Jack pun menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke air mancur itu. Mereka semua pun memasuki sebuah gua, namun ternyata tidak ada jalan lain atau bisa disebut dengan jalan buntu. Mereka pun mulai berpikir bahwa Jack tidak tahu jalan menuju air mancur itu, dan ketika Blackbeard akan membunuhnya, Jack pun menemukan jawabannya, yaitu dengan mengatakan Aqua de Vida. Aqua de Vida. Seketika itu pun air di bawah mereka dengan ajaibnya mengalir menuju langit-langit gua hingga membentuk seperti genangan air, dan itu sangat menakjubkan. Jack pun mengacungkan pedang ke genangan air itu dan seketika dia pun tersedot seolah-olah air itu merupakan pintu menuju ke alam lain. Dan benar saja, Jack ternyata sudah sampai di mata air awet muda itu disusul dengan Blackbeard dan para pasukannya. Namun ternyata bukan hanya mereka saja yang berhasil sampai di tempat itu, melainkan Barbossa dan para pengikutnya juga telah sampai di sana. Pertempuran pun tak terhindarkan. Sementara pertempuran berlangsung, Philip dengan cepat pergi untuk menyelamatkan Sirena. Setelah tersadar, Sirena pun langsung masuk ke dalam air. Ketika pertempuran berlangsung dengan sengit, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan orang-orang Spanyol yang juga berhasil sampai di tempat itu. Si pemimpin pun merebut cawan perak itu dan menginjaknya lalu melemparkannya ke dalam air. Setelah itu dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan tempat itu karena menganggap bahwa yang bisa memberikan hidup abadi hanyalah Tuhan dan bukannya air mancur itu. Ketika Blackbeard sedang berdebat dengan orang Spanyol itu, Barbossa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya dengan menggores lengan dan menusuk perutnya dengan pedang beracun miliknya. Angelica yang melihat itu pun seketika marah dan dengan tololnya mencabut pedang hingga tangannya pun tergores. Jack pun langsung bergegas mencari cawan itu untuk menyelamatkan Angelica. Sementara itu Barbossa yang sudah berhasil membalaskan dendam mengambil pedang Blackbeard dan mengklaim bahwa kapal beserta krunya resmi menjadi miliknya. Dia pun pergi dari sana. Sementara itu Jack yang sedang mencari cawan itu tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Sirena yang entah apa penyebabnya namun dia datang untuk membantu mengambilkan cawan itu. Lantas Jack pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Angelica. Drink this. This one has the tear. You must drink it. Baik, mari saya beri penjelasan sedikit bahwa di sini ada dua cawan, di mana cawan yang satu berisi air mata dan yang satunya tanpa air mata. Di mana yang berisi air mata ini mampu menyembuhkan dan mengambil sisa umur dari orang yang meminum di cawan yang tanpa air mata. Dengan kata lain, orang itu dijadikan sebagai tumbal. Lanjut. Jack pun mengatakan bahwa cawan di tangan kanannya adalah cawan tanpa air mata dan menyuruh Blackbeard untuk meminumnya supaya anaknya bisa selamat. Namun Blackbeard yang tidak mempunyai hati nurani malah mengambil dan meminum cawan di tangan kiri Jack dan meminta Angelica untuk menyelamatkannya dengan meminum cawan di tangan kanan.
Namun ternyata Jack telah berbohong dan mengatakan bahwa sebenarnya cawan di tangan kirinya adalah yang tanpa air mata, dan yang di tangan kanannya adalah cawan dengan air mata. Dengan begitu artinya Blackbeard lah yang dijadikan sebagai tumbal. In fact, it might have been the other way around. Trickster! Mendengar hal itu, Angelica pun marah karena dia dengan tidak langsung sudah membunuh ayahnya. Tak berselang lama air di bawah Blackbeard pun langsung menyelimuti tubuhnya, kemudian menghancurkannya hingga tersisa tulang belulang saja. Scene pun beralih memperlihatkan Serena yang akhirnya membawa Phillips untuk memadu kasih dalam gelapnya lautan yang dalam. Aduh. Sementara itu Jack membawa Angelica ke sebuah pulau terpencil dan meninggalkannya di sana. Di sisi lain Barbossa yang kini sudah menjadi kapten kapal memutuskan untuk berlayar dan menuju ke Tortuga. Tamat. Baik, secara keseluruhan jalan ceritanya memang seru ya. Dan memang semua seri film Pirates of the Caribbean ini memang sangat bagus dan sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.